Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan pertama kita ini di bab 1 ya, di kelas 12 IPA. Part pertamanya adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Jadi jangan lupa juga Bapak sudah menyiapkan untuk absensi. Di bagian bawah bisa dilihat absen siswa di Google Classroom dengan kode EOBE-RQI. Ya, nanti coba di situ kalian masuk agar bisa dinilai nantinya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan ya. Lalu yang kedua menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga menjelaskan faktor eksternal dan internal pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan dan perkembangan ya, apa sih maksud dari pertumbuhan dan perkembangan itu gitu ya. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran ya, tubuh suatu organisme ataupun individu karena terjadi pembelahan sel ya, sel-sel pada tubuhnya yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali seperti semula dan bernilai kuantitatif, artinya bisa diukur ya, kuantitatif itu bisa diukur. Kalau irreversible itu artinya tidak dapat kembali seperti semula. Kalau bisa dikatakan pertumbuhan itu seperti bertambah tinggi ya, bertambah besar, volumenya bisa diukur ya, berat badan kita bisa dilihat, bisa diukur, maka itu dikatakan pertumbuhan gitu ya, selama masih bisa dihitung gitu ya. Lalu apa perbedaan dengan perkembangan ya? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan ya, atau diferensiasi fungsi sel pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif ya. Jadi sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi bersama-sama gitu ya, tidak terpisah tapi terjadi bersama-sama. Kalau kita lihat lebih mudahnya contoh seperti ini. Kalau kita menanam suatu tanaman ya, kita tahu nih hari pertama misalkan tingginya itu nambah 1 cm ya. Hari kedua jadi 4 cm. Hari ketiga terus dia bertambah terus. Nah, kalau selama kita itu ukur ya pertambahan tersebut, maka disebut dengan bertumbuh gitu ya. Tapi kalau nanti sudah besar gitu kan, tiba-tiba dia sudah muncul bunga ataupun sudah berbuah, maka itu sebenarnya sudah masuk ke dewasaan atau perkembangan gitu ya. Dan mereka terjadi sebenarnya, pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi bersama-sama. Kalau di manusia contohnya seperti apa? Kalau di manusia misalkan kalau di laki-laki itu perkembangannya secara bisa kita lihat, misalkan sudah bertumbuh kumis ya ataupun jenggot, dan laki-laki sudah bersuara besar gitu ya. Dan kalau di perempuan atau wanita itu contoh perkembangannya itu misalkan mohon maaf sudah tumbuh payudara, lalu bentuk pinggangnya sudah berubah, sudah menstruasi dan sebagainya, itu sudah masuk ke dalam kedewasaan atau perkembangan, dan itu tidak bisa diukur gitu ya, tidak bisa diukur. Tapi kalau pertumbuhan misalkan tinggi badan kita ya, berat badan kita ya, itu masih bisa diukur, maka disebut dengan pertumbuhan seperti itu ya. Lanjut, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita akan membahas ini menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perkecambahan, kedua ada pertumbuhan primer, dan ketiga pertumbuhan sekunder. Oke, kita bahas tentang perkecambahan. Nah, perkecambahan ini merupakan proses permulaan dari awal pertumbuhan embrio di dalam biji ya. Embrio tersusun atas 3 bagian yang berperan penting pada proses perkecambahan. Yang pertama cauliculus ya, atau sebut dengan batang lembaga, atau sebut dengan calon batang dan daun, bisa dikatakan seperti itu. Dapat tumbuh dan berkembang menjadi bunga dan buah. Nah, ini ada terdapat 2 bagian di bagian cauliculus ini. Yang harus kalian ingat itu adalah bagian epikotil dan hipokotilnya, karena nanti akan mempengaruhi pada proses perkecambahannya ya. Lalu yang kedua itu ada radikula atau disebut dengan calon akar. Yang ketiga itu ada kotiledon atau keping biji ya. Itu biasanya kita pernah dengar lah dari dulu juga yang disebut dengan kotiledon ya, pernah mendengar ya. Sebenarnya kotiledon itu apa gitu ya. Nah, dia itu sebenarnya cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio hingga terbentuknya daun. Oke, kalau misalnya di tumbuhan itu selama dia belum ada daun, maka sumber makanannya atau nutrisinya itu dari kotiledon gitu ya, dari kotiledon. Kalau sudah tumbuh daun, maka tumbuhan tersebut sudah bisa berfotosintesis, artinya sudah bisa menyerap ya cahaya matahari dan menghasilkan
makanan sendiri gitu seperti. Tapi kalau belum ada daunnya maka dia masih membutuhkan nutrisi dari kotiledonnya seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini ini ada satu gambar biji ya. Itu ada plumula, itu yang bagian paling atas nantinya, yang seperti ada gambar daun itu calon daunnya itu paling atas nanti. Nah, ini ada bagian epikotil dan hipokotil. Epikotil dan hipokotil ya. Dan yang kedua ini bagian yang saya titik ini adalah kotiledonnya. Dan bagian bawah ini adalah radikula atau calon akarnya. Oke. Nah, untuk perkecambahan itu nanti akan dibagi menjadi dua tipe. Itu ada yang tipe epigeal dan hipogeal. Apa sih epigeal dan hipogeal itu? Epigeal yaitu tipe perkecambahan yang ditandai dengan hipokotil muncul ke permukaan tanah. Jadi nanti bagian hipokotilnya itu ada berada di atas tanah gitu ya. Contohnya tanaman kacang hijau gitu ya. Lalu kalau hipogeal, tipe yang hipogeal itu bagaimana perkecambahannya? Ditandai dengan munculnya batang epikotil ke permukaan tanah dan kotiledon tetap di dalam tanah gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau kita lihat, ini ada gambarnya, Bapak kasih gambar. Nah, yang sebelah kiri itu epigeal, sebelah kanan adalah hipogeal ya. Nah, bagian mana sih yang dikatakan sebagai epikotil dan hipokotilnya? Nah, kalau kita lihat dari bagian sini, nah itu ada tulisan hipokotil ya. Dan ini juga dikasih tanda juga, di sini ada bagian hipokotil. Hipokotil itu posisinya selalu di bawah kotiledon atau daun lembaga. Nah, kalau kita lihat yang sudah besar nih ya, sudah besar di sini. Nah, ini adalah hipokotil, bagian dari tengah ini di bawah daun lembaga ini adalah bagian hipokotil. Ya, ini daun lembaga atau kotiledonnya yang sudah naik ke atas. Dan epikotil itu adalah bagian atas dari kotiledon, ya, bagian atas dari kotiledonnya, sebut dengan epikotil. Nah, karena hipokotilnya ini naik ke atas ya, ya, pemanjangan terjadi pada bagian hipokotil terjadi pemanjangan sehingga bagian kotiledon yang tadi di dalam tanah, ya, yang ini di dalam tanah, ya, akan terjadi pemanjangan hipokotil, maka dia akan naik ke atas. Ya, maka terjadi pemanjangan bagian hipokotilnya ya, sehingga kotiledon ataupun daun lembaga ini naik ke atas ya, itu disebut dengan tipe epigeal ya, disebut dengan tipe epigeal. Nah, tapi kalau yang hipogeal itu berbeda. Bagian hipogeal itu berbeda, di mana bagian hipokotilnya, nah ini kalau kita di bagian sini ya, hipokotilnya ini daun lembaganya dan kotiledonnya daun lembaga masih di dalam tanah, dan epikotilnya di bagian atas ya. Artinya di sini kalau hipogeal itu bagian hipokotil dan juga kotiledonnya masih berada di dalam tanah, dan yang terjadi pemanjangan adalah bagian epikotilnya ya. Intinya seperti itu. Ada dua tipe perkecambahan, epigeal dan hipogeal. Perbedaannya di situ saja. Ya, kalau yang epigeal itu terjadi pemanjangan pada bagian hipokotil sehingga daun lembaga atau kotiledon naik ke atas gitu ya. Tapi kalau misalkan yang hipogeal ya, hipogeal ini bagian epikotilnya yang memanjang sehingga bagian kotiledon dan hipokotilnya masih berada di dalam tanah. Seperti itu perbedaannya. Ya, harus dipahami ya sampai sini ya, perbedaan untuk perkecambahan untuk epigeal dan hipogeal. Nah, biasanya untuk tipe yang epigeal ini pada tanaman dikotil biasanya ya, selalu pada tanaman dikotil. Tapi kalau yang hipogeal ini biasanya tanaman yang monokotil gitu, seperti jagung, itu pasti dia bagian kotiledon pasti dalam tanah gitu loh. Dia hanya muncul ke atas bagian epikotilnya. Terus seperti itu. Nah, ini adalah proses perkecambahan. Tapi kalau kita tanam kacang hijau, biasanya nanti yang muncul kan ada daun lembaganya di sininya. Ya, ada daun lembaga yang muncul seperti ini. Dan bagian bijinya ini yang disebut kotiledon nanti naik keangkat ke atas seperti ini. Pasti seperti itu ya. Nah, itu tipe dari perkecambahan yang tipe epigeal seperti itu. Kalau hipogeal masih di dalam tanah. Oke. Selanjutnya adalah pertumbuhan primer.
Ya, ini juga sebenarnya sudah pernah dibahas di kelas 11 ya, mengenai struktur tumbuhan ya. Struktur dan fungsi pada tumbuhan ini sudah pernah kita bahas juga. Jadi pertumbuhan primer itu apa ya? Jadi pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem apikal yang aktif membelah ya. Jadi jaringan meristem itu adalah jaringan sel-sel yang masih aktif membelah terus-menerus gitu ya. Lalu pertumbuhan primer itu meliputi 3 proses. Yang pertama itu ada pembelahan sel, di mana terjadi pada daerah meristematis ya, yang sel-sel masih terus aktif membelah. Lalu ada daerah pemanjangan ya, terjadi pada daerah belakang atau di bagian dalamnya, bagian dalamnya lagi dari meristem. Lalu ada daerah diferensiasi ya, sel atau sudah mulai berubah bagian-bagian tersebut gitu loh. Terjadi pada daerah diferensiasi yang terletak di bagian akhir akar. Oke, ingat ya, bagian ini adalah terjadi pada meristem apikal, artinya ada di bagian ujung akar dan ujung paling tunas, paling atas gitu, paling ujung daun. Nah, kalau kita lihat seperti ini contoh dari pertumbuhan primer di bagian ujung akar ya. Ini kalau kita lihat diperbesar seperti ini ya. Nah, ini ada daerah pembelahan di sini. Nah, ini yang batang ini adalah penunjuk daerah situlah yang masih terjadi pembelahan ya, pembelahan sel terus menerus gitu ya. Lalu ada daerah pemanjangan. Nah, ini daerah pemanjangan atau elongasi namanya di daerah sini. Lalu ada daerah maturasi atau pendewasaan di sini. Coba dilihat kenapa disebut maturasi. Di bagian sini sudah ada yang namanya rambut-rambut akar. Nah, itu disebut sudah masuk ke dalam pendewasaan gitu ya. Jadi ada 3 bagian ya, ada 3 bagian. Ada dari daerah pembelahan sel atau proliferasi di sini yang masih aktif membelah, daerah meristemnya. Lalu ada daerah pemanjangan, lalu ada daerah yang sudah pendewasaan. Seperti itu. Itu adalah masuk ke dalam pertumbuhan primer. Lalu pertumbuhan sekunder ya. Pertumbuhan ini hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae ya, atau tumbuhan berbiji terbuka seperti pohon melinjo ya. Kalau kalian sering makan melinjo pasti tahu gitu, dan juga pohon pinus ya. Seperti itu ya, yang bijinya terbuka itu masih bisa melihat pertumbuhan sekunder ya. Terjadi pada meristem sekunder atau kambium. Jadi tumbuhan yang memiliki kambium, ya itulah termasuk pada pertumbuhan sekunder ya gitu ya. Yang pertama yaitu ada kambium gabus ya, itu bagian luar ya, pelindung pertumbuhan sekunder. Lalu ada kambium fasis atau vaskular ya, jaringan ikat pembuluh, yaitu kambium intravaskular yang terdapat tumbuh, kalau dia tumbuhnya keluar nanti menjadi flum, dan ke dalam itu menjadi silem ya. Nanti kita lihat gambarnya. Dan juga ada kambium intravaskular. Nah, ini kalau jelas ya, masih jelas mungkin gambarnya bisa dilihat. Nah, ini kalau kita lihat kambium nih berada di sini. Ini kambium yang saya anak panahi. Nah, ini ada kambiumnya ya. Dan di sini kalau dia masuk ke bagian dalam ya, membesar bagian dalam, maka dia akan membentuk silem ya. Kalau di ke bagian luar dia akan membentuk floem sekunder, dan bagian luarnya ini sebelum kulit ya, kulit dari epitelium dari, atau sebut dengan, kalau epitel itu untuk hewan ya, kalau untuk tumbuhan itu namanya epidermis ya. Epidermis ya, bagian dalam epidermisnya itu ada namanya kambium gabus gitu. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa terjadi pertumbuhan sekunder gitu ya. Jadi semua tumbuhan yang berkambium, nah itu sudah terjadi pertumbuhan sekunder gitu ya. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Oke, itu ada 2, ada faktor dalam internal ya, atau disebut dengan faktor internal, dan juga ada faktor luar atau faktor eksternal seperti itu. Nah, faktor internal itu atau dalam itu gen dan juga hormon. Kalau faktor luar itu yang dari lingkungan tentunya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, apa sih yang dimaksud dengan gen itu ya? Gen merupakan urutan DNA yang mengatur seluruh aktivitas organisme dan pola pertumbuhannya melalui sifat
diturunkan serta sintesis yang dikendalikan olehnya gitu ya. Jadi dia itu masuknya ke dalam kenapa kita bisa menjadi seorang manusia, karena kita adalah gen-gennya gitu, ada gen-gennya. Kalau tumbuhan juga ada gennya, hewan juga ada gennya gitu ya. Jadi itu mempengaruhi sifat yang diturunkannya gitu ya. Ya. Seperti itu. Lalu kalau hormon merupakan regulator yang berperan membantu koordinasi pertumbuhan, perkembangan, respon terhadap stimulus dari lingkungan. Ya, kalau hormon itu lebih merasa seperti penerima rangsangan dan menyalurkan rangsangannya di dalam tubuh suatu makhluk hidup, seperti itu. Ya, itu adalah hormon. Ya, jadi nanti dipahami kembali. Jadi di internal itu ada gen dan hormon ya. Nah, karena kita membahas untuk tumbuhan, maka nanti kita memasuki hormon tumbuhan. Oke. Pada hormon tumbuhan itu ada kira-kira 7 ya. 7 itu ada auksin, gibrelin, sitokinin, asam absisat, gas etilen, asam traumalin, dan juga kalin. Nah, hormon-hormon ini memiliki fungsi tertentu dan juga perannya masing-masing dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Itu yang mulai dari dia berbentuk embrio biji tadi, berkecambah terus-menerus, dan ini mereka memiliki perannya masing-masing. Ya, mereka memiliki perannya masing-masing. Sehingga yang perlu dipahami adalah fungsi dari hormon tersebut pada pertumbuhan dan perkembangan itu apa gitu ya. Oke. Jadi itu pertama tugas kalian ya. Jadi saya akan memberikan kalian tugas di part pertama ini agar kalian di pertemuan berikutnya nanti juga saya akan tampilkan ya. Sehingga lebih mudah penyampaiannya seperti itu ya. Jadi tugas pertama di part pertama ini, buatlah tabel mengenai hormon tumbuhan yang meliputi fungsinya atau pengaruhnya, lalu tempat produksi hormon tersebut ya. Ini saya berikan contoh tabel, contohnya sebelah kanan itu ada hormon, ada fungsi, dan tempat produksinya hormon itu di mana. Contohnya itu ada auksin, nanti fungsinya apa, lalu tempatnya di mana produksinya, dan seterusnya sampai ke 7 hormon tersebut gitu ya. Lalu yang kedua adalah carilah faktor eksternal serta pengaruhnya atau perannya pada pertumbuhan dan perkembangan. Karena kan kita baru membahas mengenai gen dan juga hormon, nanti yang kalian cari itu. Serta yang selanjutnya adalah faktor eksternal yang dari lingkungan, entah itu dari matahari, suhu, kelembapan, dan juga air, mineral, dan sebagainya. Nanti kalian cari juga, dan apa sih perannya itu dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan gitu ya. Tugas nanti ini berupa foto hasil kerja di buku tulis kalian dan dikirimkan melalui Google Classroom dengan kode yang saya berikan tadi yang untuk absen ya. Dan juga nanti tugas itu juga dimasukkan di situ gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan pertama kita kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalian bisa mengulang kembali videonya, bisa dilihat lagi lebih dalam lagi materinya. Nanti saya juga akan memperbaiki setiap harinya video-video yang saya tampilkan nanti untuk kalian, dan saya akan memperbaiki sehingga semuanya itu bisa lebih mudah kalian menyerap materinya seperti itu ya. Semoga selalu jaga kesehatan ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam, sampai bertemu minggu depan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.